pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, terima kasih sudah hadir dan mau mengikuti kegiatan bimbingan kelompok di pertemuan kedua hari ini. Bagaimana kabarnya? Sehat. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Ada kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang memimpin doa? Silakan Simeon. Baiklah kepada teman-teman semuanya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran kita masing-masing. Mari kita berdoa bersama. Baik, bagaimana nih posisi duduknya, sudah nyaman? Sudah. Pada pertemuan kedua ini, kegiatan kita ini pun sama seperti kegiatan sebelumnya, ya, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan selama 40 menit ke depan dengan menetapkan asas-asas seperti yang disampaikan sebelumnya. Asas apa saja? Kesukarelaan dan keterbukaan. Ya. Di samping memang kegiatan ini tetap menekankan asas kerahasiaan. Pertemuan sebelumnya kita mengangkat topik tentang apa? Persiapan belajar. Tentang persiapan belajar. Ya, baiklah. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, ada baiknya kita dulu siang 3 kali, malam berapa kali? 1. Oke, siang, malam, malam, siang, siang, malam, malam, malam. Oke. Nah, sekalian ini karena kita pertemuan kedua, berarti satu sama lain sudah saling kenal ya? Sudah. Coba ibu tes dulu lah. Coba Lisa, siapa nama yang berbaju hitam di sana? Uniaman. Uniaman. Yang di sebelah kanannya? Putri. Betul. Pertemuan kita hari ini merupakan pertemuan lanjutan dari yang sebelumnya. Nah, di pertemuan kita kedua kali ini, hal yang kita bahas sama seperti di pertemuan pertama. Namun, di pertemuan kali ini kita lebih menggali ke pengalaman-pengalaman kalian, di mana sebelumnya setelah mendapatkan materi tentang apa? Persiapan. Tentunya kan kalian sudah melakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan tingkah laku ya setelah mendapatkan. Sudah? Sudah. Siapa yang sudah melakukan perubahan tingkah laku? Nah, oke, baik ya. Saya berharap sih semua sudah melakukan perbaikan-perbaikan dalam persiapan belajarnya. Nah, kali ini di pertemuan ini kita akan mendiskusikan pengalaman-pengalaman dari anggota kelompok, ya. Bagaimana persiapannya selama belajar, kemudian kendala-kendala apa yang dihadapinya, bagaimana cara dia menghadapi hambatan-hambatan itu, dan kira-kira dampaknya atau hasil dari tindakan itu terhadap prestasinya apa. Oke, baik, sudah paham? Ada pertanyaan sampai di sini dulu yang ingin disampaikan? Tidak? Oke, baiklah. Nah, untuk melakukan aktivitas itu siapa yang akan memulai menceritakan pengalamannya? Saya, Bu. Oke, baik, silahkan Upik. Kita pengen tahu ya pengalaman Upik. Ini Upik dari jurusan apa? DPD. Jurusan DPIB. Baik, silahkan Upik. Ya. Baik, saya ceritakan pengalaman saya waktu pertama kali dulu mendaftar di SD kategori. Aku milihnya jurusan PKJ. Terus waktu penetapan jurusannya sebelum masuk sekolah, saya jadi berbeda jurusan DPB. Terus waktu itu saya memang tidak suka, bahkan tidak terima dengan jurusan DPB. Alasannya saya tidak tahu tentang bangunan ya, apalagi cewek kan. Kalau gelar kelas itu masih kurang, maksudnya masih ada teman-teman yang lebih berprestasi daripada saya. Terus waktu itu saya pernah berpikir untuk meningkatkan ya prestasi saya yang saya dapat di semester 1 waktu kelas 10. Terus waktu itu saya memang belajar efektif mengerjakan tugas, walaupun terkadang ada hambatan, contohnya kan kerja kelompok. Maunya kan semua anggota kelompok itu aktif dalam
tugas. Tapi dalam kelas mungkin karena cowok, kebanyakan yang mengerjakan itu hanya satu orang. Bahkan saat memberi pertanyaan pun yang jawab cuma satu orang saja. Tapi katanya sih kerja kelompok. Terus waktu itu pembagian rapor kelas 2, kelas 1 semester 2 maksudnya. Saya berharap prestasi saya dapat meningkat lagi dari prestasi saya waktu kelas 10 semester 1. Tapi prestasi itu masih belum tercapai sampai saat ini. Sehingga waktu itu pas penerimaan rapor itu kan saya putus asa. Mengapa bisa begitu, padahal sebelum-sebelumnya saya belajar lebih efektif lagi, lebih aktif dalam pelajaran. Tapi entah kenapa prestasi saya belum bisa tercapai sampai saat ini. Sehingga saat ini saya ambil tekad bahwa selagi saya masih bisa dan saya mampu, pasti saya akan mendapatkannya. Oke. Terima kasih. Mufik ya, Mufik jadinya bisa mengambil kesimpulan bahwa dia bisa memilah ya mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang harus diturunkan. Wow, bagaimana? Baik, saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Jadi waktu kelas 10 mungkin semester 1 dan 2, awal-awal masuk, saya sangat semangat untuk belajar. Saya giat, saya sangat termotivasi karena bisa lulus dari SMP dan bisa masuk SMK dengan jurusan pilihan saya sendiri. Jadi waktu itu saya sangat bersemangat selalu belajar, apalagi waktu itu kan sering ada pembelajaran daring. Jadi saya selalu datang ke luring karena saya sangat bersemangat, rindu sekolah gitu untuk belajar, tetap muka dengan guru dan bertemu teman-teman semua. Jadi waktu itu saya sering mengerjakan tugas, saya juga efektif dalam belajar, saya aktif dan puji Tuhan saya juga dapat peringkat 2 di 2 semester pada kelas 10. Lalu karena mungkin saya sangat berbangga diri karena dapat prestasi seperti itu, lalu pada kenaikan kelas masuk kelas 11, jadi saya sedikit ada rasa mengabaikan dalam pembelajaran. Apalagi setelah mama saya meninggal, saya lebih kayak udahlah, tidak ada rasa semangat belajar lagi, tidak ada rasa untuk semangat belajar lagi. Jadi saya memang betul saya tidak fokus belajar, apalagi waktu pada semester-semester sebelumnya kita diizinkan masih diizinkan bawa handphone ke sekolah. Jadi karena saya duduk paling belakang dan memang betul saya tidak pernah fokus dengan apa yang dijelaskan oleh guru-guru. Saya merasa bahwa ya saya bisa gitu, tanpa penjelasan dari guru saya bisa mengerti. Dan saya di belakang hanya sibuk main handphone dan bercanda-bercanda dengan teman saya. Lalu pada penerimaan rapor saya sedikit ada penurunan. Jadi saya juga tidak begitu kaget karena saya juga tahu saya yang salah, saya yang memiliki kekurangan dalam diri saya, yaitu saya sangat kurang belajar dan sudah mengabaikan karena mungkin dari sebelumnya saya merasa diri saya itu pintar, saya bisa. Jadi pada saat ujian benar-benar saya juga tidak ada persiapan. Kalau sebelumnya saya belajar dari minggu-minggu sebelumnya, malam-malam saya belajar, pagi pun biasanya saya juga belajar sebelum berangkat ke sekolah. Tapi semester 1 kelas 11 saya sama sekali tidak ada persiapan untuk ujian. Tidak belajar, sama sekali tidak tahu. Ya, yang ada di pikiran saya itu, ya saya bisa mengerjakan soal tanpa belajar, saya sudah tahu semuanya. Jadi waktu penerimaan rapor memang saya ada sedikit penurunan. Dan pada semester 2 saya masih melakukan hal yang sama. Tidak ada peningkatan dalam diri saya masih begitu-begitu saja. Saya masih menetap pada diri saya dengan kemalasan, dengan pikiran saya pasti bisa tanpa berusaha. Jadi alhasil saya semakin turun, nilai saya semakin turun dan saya berkata pada diri saya sendiri begini. Kemarin juga saya sempat dipanggil oleh wali kelas, kenapa bisa turun ini? Apakah karena faktor
ditinggalkan oleh orang tua karena tidak ada tempat curhat atau tempat bercerita lagi. Ya mungkin satu-satu faktornya juga emang itu karena mungkin ya sudah tidak ada rasa semangat belajar lagi, sudah ya tidak ada rasa semangat untuk hidup lagi karena lagi kan kita ada perempuan sangat dekat dengan seorang ibu. Hati karena kenapa saya bisa seturun ini gitu. Ya memang ini kesalahan saya. Jadi di kelas 12 ini saya mencoba, saya berusaha untuk lebih aktif lagi belajar. Oke, selanjutnya siapa yang ingin berbagi dengan kita di sini? Silakan Putri. Tapi saya sadar untuk di rumah itu memang tinggal di rumah orang tua itu memang lebih enak ya dibanding dengan keluarga yang lain. Misalnya kan bukan salah kita, terus seakan-akan kita akan merasakan wah aku nanti dituduh ya jika aku tidak mengalah. Ya terpaksa jika ada suatu masalah itu kan walaupun bukan kita tapi kita mengalah aja karena pepatah juga mengatakan lebih baik mengalah karena kita bisa menghindar dari sebuah masalah. Mengalah itu bukan dari kita kalah, tapi kita juga bisa terhindar dari sebuah masalah. Dan terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu ini penasaran, betul nggak? Ibu kasih pertanyaan dulu untuk si Putri ya. Jadi Putri, kalau kamu belajar bagaimana? Belajar sih Bu, tapi mana ya ada batasnya. Beda juga kalau kita tinggal di rumah orang tua kan kita bisa ngambil kesempatan gitu. Kita bilang sama mama, kalau disuruh kan Seperti tadi Upik bilang kalau prestasi belajarnya itu menurut dia butuh tantangan ya. Dia butuh tantangan misalnya dari teman-temannya yang laki-laki khususnya supaya dia tidak menjadi vakum sendiri, ya kan? Jadi Upik sekarang udah menikmati jurusan DPIB? Sudah menikmati, syukurlah. Nah, kemudian si Lisa mengatakan kehilangan salah satu motivatornya teman kita Putri. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang, kemudian rasanya luar biasa sekali bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman kalian. Nah, seperti kegiatan sebelumnya, kita menyampaikan kesan dan pesan. Di kegiatan kedua ini juga saya berharap ada pesan-pesannya, ada pesan-pesannya, baik pesannya untuk kegiatan ini atau pesannya untuk teman-temannya seperti apa? Khususnya yang 3 orang tadi yang telah memberikan pengalaman, ya saya harap semoga Tuhan yang selalu berserta dengan kalian, semoga Roh Kudus yang selalu menghibur kalian dan semangat untuk belajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Simeon. Perasaan saya kepada teman-teman semua, saya sangat senang mendengar kalian bercerita di sini. Saya sangat senang belajar di kelompok di kegiatan kita ini. Pesan saya kepada kita semua, kepada teman-teman yang jangan patah semangat. Kita harus lebih berusaha dan terus belajar lagi untuk mencapai keinginan kita ke depannya nanti. Oke. Walaupun suatu saat nanti mungkin kita akan berpisah-pisah lagi, pesannya tetap semangat lagi, tetap semangat terus untuk menggapai apa yang menjadi tujuan kita bersekolah, apa yang menjadi semangat kita untuk dapat meraih cita-cita kita. Oke, baik, terima kasih. Karena sudah selesai, sebelum kita menutup kegiatan, ini Ibu ada lembar observasi. Ibu pengen kalian mengisi berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian selama mengikuti kegiatan ini. Ya, nanti di sini saya Ibu bagi dulu ya. Ya, Bu. Kita persiapan belajar ya. Kemudian tanggal hari ini adalah tanggal 2 November. Ya. Nah, di situ ada 8 item pernyataan. Nah, skornya itu ada sangat tidak sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Kalau kalian merasa bahwa
tentang satu pilihan saja. Tinggal di checklist aja. Menurut kamu bagaimana? Setuju atau tidak?